Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua Setia Hadi Kunto. Hari ini gua mau bukan bahas ya, sebenarnya mau Q&A tentang video gua yang agak viral, yaitu 2 juta view pada saat gua lagi jalan-jalan ke Turki itu. Ada satu video yang viral, yaitu tentang makam Mustafa Kemal Atatürk gitu ya. Sebetulnya gue tuh pengen bikin video Q&A ini udah lama banget gitu ya, karena videonya juga udah sekitar 7 bulan yang lalu dan sekarang viewernya hampir 2 juta gitu. Nah dari situ banyak komen-komen di video gue tuh sekitar 4.000 orang gitu ya, cuman gue nggak bisa bacain satu-satu dari komen-komentar dari para penonton gue gitu. Nah sekarang gue mau coba Q&A-in gitu. Q&A-in? Kok Q&A sih? Ya gue mau coba bikin Q&A-nya, tapi nggak semua gue pilihin karena gue takut jadi ini isu yang agak sedikit sensitif menurut gue sih ya. Gitu, banyak beda-beda pemahaman. Nah gue tahu ini sebetulnya dari penceramah Ustadz Abdul Somad. Jadi gini ceritanya dulu ya, sebelumnya nih. Gue tuh sebetulnya jalan-jalan doang ke Turki, dan gue tuh sebetulnya nggak tahu banget tuh tentang makam Mustafa Kemal ini. Nah pada saat ada satu destinasi tempat kita wisata itu, tiba-tiba tour guide itu ngajak kita ke satu museum katanya. Nah satu museum itu ternyata makam Mustafa Kemal, dan gue juga sebetulnya pada saat itu gue nggak tahu bahwa Mustafa Kemal ini siapa gitu. Sebetulnya gue nggak tahu, cuman gue dikasih pas lihat ceramah UAS di mobil tuh di bis itu, gue lihat ceramah, oh ini Mustafa Kemal itu katanya orang yang jasadnya nggak diterima di bumi gitu. Jadi gue bikin lah videonya, gue antusias banget. Nah jadi gitulah ceritanya. Sebetulnya gue tuh nggak tahu bahwa hari itu gue bakal datang ke makam Mustafa Kemal itu yang bikin video gue viral. Nah, sekarang gue mau Q&A nih. Ada 4.000 dari teman-teman yang komen di kolom komentar gue. Gue pilihin yang jelek-jeleknya gue nggak mau baca karena ya gue tau lah netizen ya. Ya pasti banyak lah pertentangan di situ. Cuman gue nggak mau bahas tentang pertentangannya. Gue mau baca tentang pertanyaan-pertanyaannya aja gitu ya, sama masukan-masukan dari yang komen, dari netizen yang komen di kolom komentar gue gitu, dari video gue itu. Nah yang pertama gue mau coba baca ini. Ada dari Bos Awanzi nih, Bos Awanzi ya, makasih ya udah komen di kolom gue. Assalamualaikum bang, akhirnya bisa tahu banyak makam si Mustafa Kemal, presiden yang melarang azan. Tapi salut bagi rakyat yang tetap menghargai dengan makam yang indah bang. Saran kan abis jalan jauh istirahat dulu bentar sebelum lanjut, kedengeran ngos-ngosan, biar maksimal aja penyampaiannya. Iya sih, sebetulnya banyak cerita tentang Mustafa Kemal ini, ada di Google, ada di YouTube juga banyak gitu ya, bahwa Mustafa Kemal itu yang melarang syariat agama Islam gitu ya. Tapi rakyat Turki itu sebetulnya masih menghargai beliau gitu, menghargai dia, bahwa dia itu Atatürk itu bapak dari bangsa ya. Jadi Atatürk itu bapak, Turk itu Turki. Jadi bapaknya bangsa Turki gitu. Jadi ya kalau menurut gua mereka sebagai rakyatnya itu menghargai bapak bangsanya, ya wajar-wajar aja ya dengan dibikinnya museum atau makamnya sebesar itu gitu. Nah kalau masalah jalan jauh istirahat, karena gue tuh sebetulnya bukan vlogger, bukan YouTuber sejati gitu ya, maksudnya
emang benar-benar ngonten ini enggak, cuman emang gue seneng aja. Gue seneng bikin video gitu ya. Kebetulan gue punya alatnya juga gitu, dan gue baru tahu YouTube juga baru-baru pas pada saat pandemi itu aja gitu. Gue baru bikin channel YouTube tuh, karena gue sebelumnya cuman seneng aja, seneng bikin video gitu. Nah sekarang karena dokumentasi itu ya bagusnya lewat video gitu. Nah gitu tuh, dari siapa, Bang Bos Awinzi ya, makasih banyak udah komen. Yang kedua, nih ada pertanyaan yang kedua nih. Yuk temen, itu kucing gua itu tuh. Nah, yuk teman-teman semua yang ngelihat video, yuk teman-teman semua yang lihat video ini yang beragama Muslim, kita tingkatkan iman kita dan jangan lupa minta ampun sama Allah dan zikir. Iya benar. Kalau buat teman-teman Muslim yang meyakini tentang cerita tentang story-nya Mustafa Kemal ini, sejarahnya itu, dengan adanya azab yang ada di muka bumi ini, itu harus tingkatin iman sih, lebih ningkatin ya dengan adanya makam ini tuh jadi pelajaran lah buat kita ya. Gitu doang sih, gue juga masih belum bagus untuk beragama gitu ya, maksudnya masih belum, ya masih standar aja. Gue Muslim ya, ibadah gue masih biasa-biasa aja gitu. Nah yang ketiga ada Debbie Krisnawati. Nah Debbie Krisnawati, makasih ya Mbak udah komen. Sudah lama baca kisah Ataturk ini, tapi baru kali ini lihat makamnya. Mewah di atas tapi menderita di kubur. Semoga menjadi pelajaran untuk kita yang masih hidup. Bener, mudah-mudahan jadi pelajaran buat kita ya dari sejarahnya. Cuman kita nggak tahu apa di dalam kubur mereka Ataturk itu bagaimana, kita nggak tahu ya, itu hanya Allah yang tahu gitu. Kalau menurut gue sih ya, tapi makasih banyak udah komen ya Mbak Debbie Krisnawati. Nah selanjutnya ada dari Fajar Syamsu MGTV. Ini kayaknya punya YouTube channel juga nih ya. Sehat selalu Om Hadi, semoga lancar segala urusan di sana, amin ya robbal alamin. Amin, ini mah ngedoain ya, tapi komen juga ya, amin. Makasih banyak Fajar Syamsu MGTV, makasih banyak. Mudah-mudahan semua urusan saya lancar, ya apa yang saya harapkan bisa tercapai, amin amin ya Allah ya robbal alamin. Nah terus ada dari siapa lagi nih? Ada Rehan Aziz, Bang mau bertanya nih dan dijawab ya katanya. Kenapa kok pas vlog di kuburan Mustafa Kemal kok suaranya dihilangkan? Nah, apakah tidak boleh bicara? Kenyataannya disebar di sosmed seluruh orang yang belum kesana kah? Mohon untuk dijawab Bang. Jawaban Abang bisa menghilangkan rasa penasaran yang dalam bagi semua orang yang ingin mengetahui kejelasan si Presiden Mustafa Kemal Ataturk. Makasih Bang. Ya betul, jadi karena rakyat Turki itu, walaupun sekarang presidennya Muslim Erdogan ya, itu masih menghargai dari pemimpinnya yang dulu ya, bapaknya bangsa mereka itu, Mustafa Kemal. Jadi dibikinin lah satu tempat, satu kawasan khusus buat Mustafa Kemal gitu. Jadi nggak hanya kuburan, di situ tuh ada tempat tidurnya, ada kamarnya, sebetulnya ada museumnya tuh, ada museumnya beliau. Jadi ada lemari gitu ya. Nah cuman pada saat pandemi itu si museum itu nggak dibuka, yang dibuka cuman makamnya aja. Harusnya kita bisa masuk ke situ pada saat itu. Jadi ada museum tentang rumahnya Mustafa Kemal, terutama kamar tidurnya tuh kalau nggak salah ya gitu. Tapi kita nggak bisa masuk. Nah kenapa suaranya
apa namanya, di sensor ya. Iya, karena gue takut viral banget. Ada kata-kata, sebetulnya ada kata-kata yang nggak pantas lah buat gue share di media sosial, apa di YouTube ya, gitu. Ada kata-kata yang nggak pantas. Bukan kata-kata gue mencerca, enggak, cuman ada kata-kata yang kurang baik lah buat ditonton untuk pemirsa YouTube gitu karena gue takutnya pada saat itu banyak viewernya, langsung gue samarin suaranya karena takutnya itu jadi jadi pelajaran buruk lah buat kalian yang nonton. Nah sebetulnya di kawasan itu tuh nggak ada yang boleh ngomong atau boleh ngejelasin tentang area makam itu, menjelaskan tentang Mustafa Kemal. Nah gue kebetulan ya karena nggak tahu ya, karena mungkin abis lihat ceramah terus antusias banget gitu atau gimana, gue ngomong lah. Tapi gue juga sebenarnya udah ditegur sama security-nya itu sekitar 3 kali itu gitu, nggak boleh ngomong, nggak boleh ngejelasin kondisi tempat itu tuh gitu. Nah jadi dari situ alhamdulillah, ya bukan alhamdulillah sih, gue minta maaf sama pemerintah Turki. Ya gue masih tetap ngomong aja sih sebetulnya di situ, ngevlog gitu ya. Sebetulnya itu nggak boleh ngomong loh di situ. Dia nggak boleh ngejelasin tentang kondisi makam atau siapa Mustafa Kemal. Pokoknya di daerah situ tuh nggak boleh kita videoin sambil ngomong. Mau ngomong apa aja nggak boleh sambil videoin, kecuali ngobrol sama temen itu boleh gitu. Nah gitu ya. Jadi kenapa di sensor suaranya, karena ada kata-kata yang nggak baik lah buat didengar gitu ya. Nah selanjutnya dari Sri M Rashidah Sholat. Ini juara nih, namanya ada sholat di belakangnya ya. Saya pernah ke makam Mustafa Kemal Atatürk di Turki. Sewaktu saya berada dekat di makam, terus merasa dada saya sesak dan mendengar jeritan rohnya. Wow, ngeri juga. Juga sewaktu saya berada di Taj Mahal India. Kok jadi ke Taj Mahal? Sang raja membuat Taj Mahal itu tersiksa di alam kubur karena dia menyiksa ratusan rakyat tidak berdoa untuk berdosa kali. Untuk membuat Taj Mahal yang luar biasa. Gue nggak tahu nih masalah Taj Mahal. Terus kalau waktu di dekat makam ngerasa sesek sih enggak ya menurut gue. Biasa aja gitu, soalnya ventilasinya juga jendela-jendelanya juga segede-gede gaban gitu ya. Terus udaranya sejuk, enak. Biasa aja, nggak ada sesuatu hal yang aneh gitu kalau menurut gue gitu ya. Dari Mbak Sri, tapi terima kasih udah komen, udah tonton video saya. Nah dari Rahmat Aziz, cuma ingatkan saja bang, kalau jalan-jalan sih jalan-jalan, tapi perlu tetap respect dengan attitude yang baik sama orang-orang sekitar, karena itu tentang moral dan mental terhadap sesama manusia. Pengalaman saya, orang Turki baik-baik kok. Kenapa perilaku sama cewek-ceweknya dikatain yang sepertinya kurang pantas walaupun mereka tidak tahu bahasa Indonesia? Gimana nih jawabnya? Kita nggak apa namanya? Kita nggak mengurangi rasa respect ke bangsa Turki itu, karena memang mereka tuh baik-baik, karena emang orang Indonesia ya. Saya orang Indonesia, terus lihat bule ya cantik-cantik gitu ya, wajar lah mungkin menurut gue sih ya. Kayaknya kayak gini mah nggak perlu dibahas deh. Jadi ya menurut gue sih, gue respect sama semua. Kalau ada omongan-omongan yang kurang baik dari video gue itu, mohon itu hanya bercandaan aja. Ya, kita mohon maaf juga gitu ya dari gue pribadi gitu. Stay di Kunto Channel. Next, Azhar Ali
Nah, kalau bisa dipersiapkan dulu materinya atau dicari tahu dulu tempat yang akan dikunjungi. Baru enak penyampaiannya dan penjelasannya Mas untuk para pendengar. Terima kasih banyak sarannya. Tapi kondisinya itu sebetulnya saya nggak tahu itu gue mau ke situ gitu. Jadi kondisinya tuh gue nggak tahu mau ke makam Mustafa Kemal, dan gue juga sebetulnya nggak tahu siapa Mustafa Kemal gitu. Jadi dikasih tahu sama tour guide-nya kita mau ke museum yang ada di Ankara gitu doang sih. Ya gitu ya, makasih sarannya dari Azhar Ali. Next dari Bambang Setiono. Bambang Setiono. Sebenarnya materinya sebenarnya materinya Kemal pada Atatürk gimana sih? Presiden Turki pertama, tapi sayang narasumbernya tidak kurang serius dan kurang paham. Gak tahu nih, dia belepotan juga nulis. Bambang Sutiono untuk membahas, ya memang saya nggak menguasai materi. Saya jalan-jalan, saya pengen liatin view-view yang ada di Turki sebetulnya. Dan saya nggak tahu ada ke situ, jadi saya emang nggak nyiapin materi ke situ gitu. Emang nggak nyiapin materi, nggak ngevlog kayak sekarang nih. Kalau sekarang tuh saya nyiapin tuh, saya capturein siapa yang mana yang mau jawab pertanyaannya, yang mana yang enggak. Terus saya siapin kamera, saya mandi dulu, terus ya itu gue persiapan. Kalau ini gue persiapan, kalau di sana enggak, karena emang gue nggak niat nggak niat konten ke situ gitu, konten ke gue nggak tahu banget lah pokoknya itu ke tempat Mustafa Kemal gitu ya. Jadi gue nggak siap banget emang. Tapi makasih lah udah nonton dan udah udah komen. Cah Film Production, ini kayaknya produser film nih ya. Saran aja sih bang, jika tidak memungkinkan untuk memberikan keterangan lewat video, ngos-ngosan, bisa dipakai VO yang abang rekam sendiri saat ngedit. Jadi untuk suara asli bisa di saat opening dan closingnya. Ya betul, sebetulnya terima kasih sarannya nih. Sebetulnya ngos-ngosan nih, banyak banget juga yang ngomong wah keganggu dengan suara ngos-ngosan gue gitu ya. Emang itu jalannya lumayan jauh, jalannya lumayan jauh, terus badan gue juga gemuk gitu ya. Jadi untuk jalan jauh lumayan capek gitu. Terus yang kedua gue kaki gue tuh karena beberapa bulan sebelumnya tuh baru jatuh dari motor Harley itu. Gue touring ke Bali, jatuh, terus lutut gue tuh cedera. Jadi yang pertama ya gue nahan kaki yang masih sakit, jalannya jauh, terus ngos-ngosan ya, kedengeran di video. Gue nggak tahu ya, karena gue emang mau videoin aja gitu. Jadi emang kalau ngos-ngosan dan emang nggak prepare lah ya, gue udah jelasin gue nggak prepare masalah itu gitu. Dan gue nggak nyangka se-trading ini gitu, maksudnya sebanyak ini yang nonton gitu, gue nggak nyangka gitu ya. Ya terima kasih sarannya dari Cah Film Production. Jangan lupa nonton video yang lainnya ya, siapa tahu jadi diproduserin gue sama doi. Makasih sama Cah Film Production. Nah itu doang, ini cuman segitu, ada 10, tapi yang banyak sih komen-komen dari lebih ke fisik ya, kayak ngos-ngosan, jantung, apalah segala macam gitu. Dari 4.000 komen itu kayaknya netizen belajar ya komen-komennya yang kurang baik sih. Jangan komen-komen yang kurang baik gitu di channel-channel, bukan di channel gue aja, di channel yang lain juga gitu. Karena ya itu nantinya jadi habit dari warga negara kita gitu, komen asal komen aja gitu. Nah jadi segitu aja dari komen-komen yang ada di video
YouTube gue yang Mustafa Kemal Atatürk itu, komen-komennya gue ambil yang bagus-bagus aja. Nah segitu aja Q&A dari gue, Setia di Kuto Channel. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen. Nah gue makin lancar tuh ngomong itu gara-gara video ini. Klik like, subscribe, dan komen di channel YouTube gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.